Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Mulyana dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas karyawan A. Untuk mata kuliah komputer bisnis di semester 2 kali ini, saya dapat materi dari Bapak dosen tentang Mayob atau aplikasi buat pencatatan jurnal transaksi keuangan. Nah, di sini udah disediakan Google buat cara pengerjaannya. Udah dikasih 2 buku komputer bisnis, yang pertama sama yang kedua. Nah, untuk tugas yang pertama adalah buat link video untuk belajar memahami Learn Your Own Business atau Mayob, cara berurutan dengan sebagai berikut. Mulai dari membuat file Mayob, kemudian membuat file perusahaan dagang PT Bank Sejahtera Pusada. Nah, untuk tugasnya adalah buat video dengan menggunakan zoom wajah terlihat dengan video YouTube dengan diperpendek SID. Dikarenakan saya udah lihat tutorial dari Bapak dosen, kalau misalkan saya ikut dari tutorial YouTube tersebut tapi dengan format yang sama, nggak ada bedanya kayak plagiat karya orang gitu. Jadi kali ini aku mau mencoba untuk mengerjakan soal yang berbeda, tapi intinya sama, ini perusahaan dagang. Sebenarnya yang dari YouTube juga saya udah mengerjakan. Kita langsung aja buka Mayobnya. Kita buka yang udah saya buat dari YouTube atau Warung Abadi. Nah, ini yang udah. Kemudian biar lebih menantang, saya buat lagi yang baru. Soal ini saya cari di Google, dan saya tambahin di kolom deskripsi buat kalian yang memang mau nyobain soal yang ini. Untuk pembuatan data awal terus di Mayob, caranya dengan klik icon create ini, kemudian isi datanya. Setiap pengerjaan soal yang akan kita kerjakan biasanya udah tercantum nama perusahaan, email, nomor telepon, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal perusahaan dagang PT Destisma. Karena serial numbernya nggak ada, saya ngarang aja 123 789 23. Company name atau nama perusahaan PT Destisma. Alamat Jalan Bougainville nomor 1 Pemalang. Jalan Bougainville nomor 1 Pemalang. Nomor 0284 5323 66.
fax nomornya juga sama. Nggak bisa di copy. 023 84 0284 5323 646. Email address smart@gmail.com. Lanjut dan berjalannya. Di sini pengisian data untuk tahun berjalannya perusahaan tersebut saat akan kita mengerjakannya. Tahun 2011. Akhirnya Desember dengan awalnya dari Januari. Kemudian 12 bulan. Next. I would like to start which one the course this program provided by Mayob Accounting. Yang ini kalian klik aja di yang kedua karena kita bakal membuat akun sendiri. Next. Yang kita naruhnya bakal di mana? Sebelumnya aku udah buat, tapi buat lagi dari awal. Kita taruh di komputer bisnis, file baru, kalau nggak ada namanya, PT Smart. Save. Next. Ini klik comment center, kemudian sini udah disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menu. Buat yang awal kita akan membuat akun. Caranya dengan cara klik akun list, digedein aja. Nah ini udah tersedia ya semuanya. Dari mulai ini udah all account, asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, and other expense. Yang pertama, kita langsung ubah aja. Ini nggak bisa. Karena pembuatannya harus nggak harus. Di sini tuh sebenarnya dari perusahaan itu udah menyediakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cuma karena kan harus menggunakan bahasa Indonesia, jadi aku ganti dulu di sini jadi bahasa Indonesia. Buat akun aset adalah harta. Klik OK. Liability adalah hutang. Equity adalah modal. Income pendapatan. Cost of sale itu HPP, harga pokok penjualan. Expense itu bisa beban, bisa biaya aja. Pendapatan lain-lain. Beban lain-lain. Nah, buat isi subnya atau bawahnya, ini udah aku ganti pakai bahasa. Nah, ini udah saya ganti. Yang tadinya menggunakan bahasa Inggris, udah saya ganti pakai bahasa Indonesia. Harta, utang, modal, pendapatan, HPP, biaya,
pendapatan lain-lain, sama beban lain-lain. Biar lebih lengkapnya, kalian jangan lupa download soalnya aja, ntar aku cantumin di deskripsi. Ini udah dibagi dari current asset, fixed asset, current liability, long term liability, equity. Kita bakal isi semua akun ini, dipindahin ke mana. Aku sengaja ambil satu soal biar ntar kesananya, karena dari tugasnya itu full step, jadi aku ambil satu soal ini bakal aku kerjain buat di video tugas mata kuliah komputer bisnis. Sebenarnya ini berbeda dari yang Bapak dosen kasih dari YouTube, cuma lebih menantang nyari soal terus kerjain. Yang pertama, harta. Harta itu terbagi menjadi dua, current asset sama fixed asset. Bagi tiga sih, cuma di sini dibagi dua. Cuma ada dua di sini. Ada current asset sama fixed asset, yaitu harta lancar sama harta tetap. Kita langsung buat. Cara buatnya adalah klik new, klik header, ininya pilih aset, nomor akunnya 1000, namanya adalah harta lancar atau current asset. Yang kedua, klik new lagi, header 2000, fixed asset atau harta tetap. Ada satu lagi harta tak berwujud, cuma di soalnya nggak pakai harta tak berwujud. Kemudian liability itu ada dua, current liability sama long term liability, yaitu utang lancar sama utang jangka pendek sama utang jangka panjang yang kurang dari 1 tahun sama lebih dari 1 tahun. Kita klik header, liability 2100, maaf 1000. Ya, klik utang lancar utang jangka pendek atau utang lancar sama aja sih. Utang lancar, satu lagi header 2000, utang jangka panjang, long term liability. Equity modal di sini nggak ada, modal tuh dibagi dua atau tiga. Kalau di tutorial itu ada modal pinjaman sama modal pribadi. Kemudian income di sini revenue itu udah langsung ke detail pendapatannya, sales, karena pendapatan di perusahaan dagang itu masuknya penjualan. Jadi langsung aja new, di sini akunnya akun bukan. Ini langsung deskripsi isinya, bukan sub daripada header, di detail. Income, nomor akunnya 4000 110 4110. Namanya sales, maaf, bahasa Indonesia. Penjualan barang dagang, isi aja penjualan. Satu lagi, sales return 412.
atur penjualan. Next, cost of sales. Ada akun cost of sales sama paid atau beban transportasi pembelian, biaya angkut kalau nggak salah. Cost of sale, masuknya cost of sale, Indonesianya adalah harga pokok. Ini detail akun harga pokok penjualan in Indonesia. Harga pokok penjualan. Yang kedua, beban transfer atau biaya angkut 1-200. Biaya angkut pembelian. Operating expense di sini beban cuma dibagi menjadi enggak udah langsung semuanya, jadi kita langsung isi ulang dari awal, dari aset, liability, equity, income. Yep. Yang pertama ada cash in bank atau kas di bank. Ini bank ikutnya, nomornya 110. Dapat masuk ke deskripsi buat detail header cash in bank bekas di bank. Kas di bank. Yang kedua, petty cash atau kas kecil. Kas kecil juga termasuk bank, cuma yang dipegang sama perusahaan tersebut. Ntar juga ada misalnya bakal ada arus kas dan lain-lain. Kas kecil. Kita main cepat. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih cepat tuh, ya itu dipindahin dulu menggunakan Excel. Kita kalau udah selesai, baru yang tadi di awal untuk pengerjaan nomor akunnya tuh kita bisa masukin format yang ini, yang di Excel, langsung masuk ke sini. Tapi tetap aja harus melalui pengeditan karena takutnya acak-acak. Lanjut, akun receivable atau piutang. Satu tiga piutang dagang. Bakal aku skip. Yang keempat ada 14 allows for doubtful pengisian atau channel pengisian cadangan sebagian.
Oke, baiklah. Lanjut, karena order itu udah, dan tinggal beberapa akun lagi. Ada di akun 8 order income atau pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini kita tambahin akun 1100 dengan nama akun pendapatan. Order expense, new 1100, beban bunga, biaya bunga 1200, biaya ADM bank, kemudian 1300, biaya PPH atau pajak penghasilan. Nah, itu udah selesai. Kita cek akun. Ini akunnya udah selesai dari mulai harta lancar, harta tetap, utang lancar, utang jangka panjang, modalnya juga udah, pendapatan udah, APP udah, biaya juga udah, pendapatan sama beban lain-lain juga udah. Nah, oke, karena di tugas video mata kuliah komputer bisnis yang pertama itu menyusun akun yang akan digunakan, yang mana dari mulai kita tuh ada dua option. Di sini ada dua option, memulai atau membuat file. Tadi udah saya jelaskan di awal caranya gimana dengan klik create. Dari tutorial YouTube juga udah ada, cuma di sini aku memberanikan diri untuk mencoba satu perusahaan dagang sebagai soal untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, membuat file perusahaan dagang ini juga udah, cuma itu hanya buat sampel pembelajaran saya. Jadi untuk menyusun akun juga udah, dan tadi sudah saya jelaskan. Karena udah, sebenarnya nggak tahu ini bakalan benar atau enggak. Semoga Pak dosennya mengerti. Bukannya saya so tahu atau gimana, tapi saya hanya ingin mencoba soal yang lain dengan full step, full video tugas Bapak. Saya akan mengerjakan perusahaan ini satu soal PT Prestisma. Ini soalnya udah aku print, jadi aku mau ngerjain soalnya full dari soal ini. Soal dari Bapak juga aku kerjain. Untuk yang selanjutnya, ini tugas keduanya, mengedit nama rekening pajak departemen kantor cabang dan menghubungkan akun. Karena ini tugas kedua, kita lanjut part 2. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang salah, dan untuk Bapak dosen juga mohon pengertiannya karena saya pengertian tugasnya berbeda sama yang lain. Kalau yang lain itu ikut tutorial dari Bapak, dari nama perusahaannya, nama perusahaan, nomor itu-itunya. Tapi di sini aku memberanikan diri untuk mencoba soal baru. Semoga bisa. Terima kasih. Saya Bayu Mulyana dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Mas Karyawan A.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.